Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-188. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, mereka menyambut kedatangan Mahesa Jenar dengan penuh gairah, seakan-akan mereka orang-orang yang menentukan jalan perputaran roda Banyu Biru itu menggantungkan harapan mereka kepada Mahesa Jenar. Wajah-wajah yang ramah dan penuh harapan memenuhi pendopo itu. Ucapan selamat datang yang tulus dan sapa atas keselamatannya dengan penuh kesungguhan, seakan-akan mereka telah bertahun-tahun berpisah. Dan sambutan itulah yang menjadikan Mahesa Jenar semakin merasa dirinya asing pada keadaan di sekitarnya. Seakan-akan Mahesa Jenar melihat suatu daerah yang ketakutan karena berbagai ancaman. Ia merasa bahwa saat itu dirinya telah menjadi pusat perhatian dan bahkan seakan-akan menjadi tempat untuk mengadukan nasib mereka. Tetapi dada Mahesa Jenar itu pun berdesir karenanya. Karena itu ia melihat wajah Rara Wilis yang muram. Gadis itu menundukkan wajahnya sambil bermain-main dengan ujung kainnya. Dalam kegairahan orang-orang Banyu Biru menyambut kedatangan Mahesa Jenar itu, terasa betapa kesepian telah melanda dada Rara Wilis. Sebagai seorang gadis, ia merasa bahwa kali ini ia sama sekali tidak diperlukan. Seolah-olah tak seorang pun lagi yang ingat bahwa ia hadir pula di pendopo itu, selain beberapa Sapa dan Subosito mempersilahkannya duduk. Namun kemudian perhatian mereka terampas oleh persoalan-persoalan yang telah menggemparkan Banyu Biru itu. Tak seorang pun lagi yang menanyakan apakah ia bergembira datang kembali ke Banyu Biru, apakah ia telah merencanakan kapan hari yang ditunggu-tunggu itu akan datang. Tidak ada yang menanyakan itu kepadanya. Mahesa Jenar pun tidak lagi ingat akan kehadirannya. Tetapi gadis itu tiba-tiba menggeleng lemah, dicobanya mengatasi gelora di dalam hatinya itu. Aku terlalu mementingkan diriku sendiri. Di sini, Banyu Biru kini sedang dihadapkan pada suatu persoalan yang harus mendapat pemecahan. Kenapa aku tidak sanggup untuk melupakan persoalanku sendiri, seperti masa-masa yang lampau? Kenapa kini aku terikat kepada kepentingan diri ini? Dengan susah payah akhirnya Rara Wilis berhasil mengatasi kesepian itu. Namun terasa ia menjadi pening. Ia sama sekali tidak dapat turut bercakap-cakap dengan orang-orang lain, seperti masa-masa yang lampau. Bahkan dengan Mahesa Jenar pun seakan-akan tak ada persoalan yang dapat dipecahkan, meskipun hanya untuk berpantas-pantas. Tetapi kini ia sudah tidak lagi mengeluh bahwa percakapan mereka hanya semata-mata berkisar kepada persoalan Widuri yang hilang itu. Meskipun demikian, Mahesa Jenar tidak dapat melupakan kesan itu, kesan kesepian yang memancar dari wajah Rara Wilis, sehingga kemudian terloncatlah pertanyaannya kepada Ki Ageng Gajah Sora. Ki Ageng, apakah Nyai ada di rumah? Oh, ada. Sahut Gajah Sora terbata-bata. Ia tidak segera mengerti maksud pertanyaan itu, sehingga Mahesa Jenar itu pun berkata kepada Rara Wilis, "Wilis, ternyata Nyai Ageng ada pula di belakang. Barangkali kau akan dapat membantunya." "Oh, tidak perlu Adi. Biarlah Adi Wilis duduk saja di sini." Rara Wilis menarik nafas. Ia merasa bahwa ternyata Mahesa Jenar masih juga mengingat dirinya. Karena itu segera ia menyahut, "Baiklah Kakang, lebih baik aku ke belakang."
Rara Wilis tidak menunggu jawaban dari siapapun. Segera ia bergeser dan turun ke halaman, membebaskan dirinya dari kesepian di dalam keriuhan persoalan hilangnya Widuri. Meskipun ternyata di sudut terpendam rasa rindunya terhadap gadis yang nakal itu. Gadis itu harus diketemukan, desisnya seorang diri. Di hari pertama itu, Mahesa Jenar mendapat banyak bahan yang didengarnya mengenai hilangnya Widuri. Arya Saloka bercerita tidak ada habisnya tentang soal itu. Didengarnya pula dari mulut gadis yang melihat hilangnya Widuri, bagaimana seorang laki-laki telah mendukungnya menghilang ke dalam semak-semak. Persoalan itu menjadi semakin rumit di dalam hati Mahesa Jenar. Arya Saloka ternyata lebih mencemaskan nasib Endang Widuri dari yang lain-lain. Dan Mahesa Jenar pun dapat mengerti pula kenapa demikian. Tetapi yang mengherankan Mahesa Jenar, Kebu Kanigara sendiri tampaknya tidak berusaha sungguh-sungguh untuk mencari anaknya yang hilang itu. Sudah beberapa hari Endang Widuri tidak dapat diketemukan, namun Kebu Kanigara itu masih saja berada di rumah Ki Ageng Gajah Sora. Hanya kadang-kadang ia pergi untuk mencoba mencari Widuri, namun sebenarnya kemudian ia telah kembali. Kadang-kadang malam hari ia pergi, namun di pagi harinya Kebu Kanigara telah berada di biliknya pula. Tetapi Mahesa Jenar tidak dapat menanyakannya langsung kepada Kebu Kanigara, meskipun kadang-kadang pertanyaan itu sedemikian mengganggunya. Namun ia selalu berusaha untuk menekannya rapat-rapat di dalam lubuk hatinya. Namun ketika tiba-tiba kembali Banyu Biru menjadi gempar, ketika hampir semua orang berputus asa, maka terjadilah suatu peristiwa yang membakar kemarahan rakyat Banyu Biru. Ternyata hilangnya Widuri akan membawa akibat yang berkepanjangan. 2 hari setelah Mahesa Jenar berada di Banyu Biru, maka tiba-tiba salah sebuah gardu peronda pada malam hari melihat sesosok tubuh yang menimbulkan kecurigaan mereka. Ketika orang itu disapa oleh peronda, maka tiba-tiba orang itu cepat-cepat berjalan menjauh. Sudah tentu, para peronda tidak akan membiarkannya pergi sebelum didapatnya penjelasan siapakah orang itu dan apakah keperluannya. Namun orang itu benar-benar tidak mau mendekat. Bahkan ketika beberapa orang berusaha mendekatinya, orang itu pun mencoba berlari. Dengan sigapnya para peronda itu mengejarnya. Beberapa orang mendahuluinya dan mencegahnya, sehingga orang yang mencurigakan itu segera terkepung rapat-rapat. "Siapakah kau?" desak penjaga itu. Sesaat orang itu tidak menjawab. Dipandanginya orang-orang yang berdiri mengelilinginya, 5 orang. "Siapa?" desak penjaga itu. Jawaban orang itu benar-benar mengejutkan. Katanya, "Apakah kepentinganmu dengan namaku?" Para penjaga itu benar-benar keheranan, sehingga sesaat mereka berdiam. Namun kemudian salah seorang di antaranya bertanya pula, "Kisanak, kami adalah para peronda dari Banyu Biru. Kami mempunyai wewenang untuk mengetahui setiap orang yang berada di dalam wilayah perondaan kami. Karena itu, maka katakanlah siapakah Kisanak dan apakah keperluan Kisanak?" Kembali para penjaga itu terkejut. Orang yang tak mereka kenal itu tertawa perlahan-lahan. Jawabnya, "Baiklah, kalau kau ingin mengenal namaku, orang memanggil aku Mas Karebet." Para penjaga itu mengerutkan keningnya. Nama itu asing bagi mereka. Karena itu maka salah seorang bertanya pula, "Dari manakah asal Kisanak? Dan apakah keperluan Kisanak di malam hari begini?" "Tidak apa-apa," jawab orang yang ternyata bernama Karebet itu. "Aneh, tetapi biarlah kau jawab, dari manakah asalmu?" "Aku berasal dari jauh.
Apa pedulimu?" Para penjaga itu menjadi semakin curiga, sehingga kemudian salah seorang daripadanya membentak, "Jangan mempersulit pekerjaan kami. Katakanlah, apa keperluanmu? Kalau kau berkunjung ke salah seorang penduduk Banyu Biru, siapakah yang telah kau kunjungi itu?" Karebet mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia bertolak pinggang dan berkata lantang, "Jangan ganggu aku. Biarlah aku berbuat sesuka hatiku." "Tidak mungkin, Kisanak. Tidak mungkin seseorang akan dapat berbuat sekehendak sendiri. Di tanah perdikan ini ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Taatilah siapa yang mau mentaati. Aku tidak." "Jangan berkeras kepala, Karebet," bentak seorang penjaga yang kehilangan kesabaran. "Kau mencoba memancing kemarahan kami. Apakah sebenarnya kepentinganmu? Jangan bertanya-tanya lagi. Aku akan pergi. Minggir. Jangan berbuat seperti orang alasan. Taatilah peraturan kami. Kami adalah alat-alat untuk menegakkan peraturan itu." "Tidak ada peraturan yang dapat mengikat aku," sahut Karebet lantang. "Peraturan bagiku adalah ikatan-ikatan yang tak berarti. Aturan bagiku adalah kedua belah tangan dan kedua belah kakiku. Pedang di lambungku dan taruhannya adalah nyawaku." Para penjaga itu benar-benar menjadi heran, apakah orang itu orang gila ataukah orang yang tak waras. Namun menilik sikapnya, maka orang itu benar-benar berbahaya bagi mereka. Sehingga karena itu maka mereka segera mempersiapkan diri. Karebet yang melihat para penjaga itu bersiap, berkata pula, "Hai, apakah yang akan kalian lakukan?" "Kami hanya sekedar melakukan kewajiban kami. Kisanak harus menyebutkan nama yang sebenarnya, keperluan yang sebenarnya, dan dari manakah Kisanak yang sebenarnya. Kalau tidak, kami terpaksa menangkapmu dan membawa ke rumah kepala daerah tanah perdikan ini." Karebet tiba-tiba tertawa. Jawabnya, "Apakah kalian berkata sebenarnya?" "Tentu." "Bagus, cobalah tangkap aku. Sudah aku katakan bahwa peraturan bagiku adalah kedua belah tangan dan kakiku, serta pedang di lambungku." Para penjaga itu serentak bergerak maju, tetapi Karebet pun sudah bersiaga. Bahkan tiba-tiba ia telah mulai dengan sebuah serangan yang benar-benar tidak disangka-sangka. Tangannya bergerak dengan cepatnya menyambar salah seorang dari kelima penjaga itu, sehingga tiba-tiba orang itu terdorong beberapa langkah dan terbanting jatuh. Terdengar ia mengerang kesakitan dan berusaha dengan tertatih-tatih tegak kembali, namun terasa punggungnya menjadi sakit, sehingga karena itu maka tenaganya sudah jauh berkurang. Keempat kawannya tidak menunggu lebih lama lagi. Segera mereka menyerang bersama-sama. Tetapi ternyata mereka berhadapan dengan Mas Karebet, seorang anak yang aneh dan mengagumkan. Karena itulah, maka mereka tidak dapat berbuat banyak. Mas Karebet itu mampu bergerak secepat burung sikatan dan menyambar-nyambar dengan garangnya seperti burung Raja Wali. Benar-benar suatu gabungan kecakapan yang tiada taranya. Tetapi keempat orang laskar Banyu Biru dan seorang lagi yang telah hampir tak berdaya itu pun sama sekali bukan pengecut. Meskipun mereka terkejut melihat lawannya mampu bergerak dengan cepatnya, bahkan di luar dugaan mereka. Namun mereka kini sedang melakukan tugas mereka, sehingga bagaimanapun juga mereka berjuang sekuat-kuat tangan dan kaki mereka, maka mereka pun pasti masih akan tetap bertempur. Sehingga dengan demikian, perkelahian itu menjadi semakin seru. Seorang di antara mereka berusaha untuk meninggalkan perkelahian itu, untuk memberitahukannya kepada mereka yang masih berada di gardu penjagaan.
Namun tiba-tiba Maskar Repet itu meloncat seperti seekor kijang, dan orang itu pun terpelanting pula beberapa langkah sehingga kemudian jatuh berguling di tanah. Alangkah marahnya para peronda itu, namun tidak banyaklah yang dapat mereka lakukan selain mencoba bertahan atas serangan-serangan Karepet yang sedemikian lincahnya. Tetapi ternyata Karepet bukanlah lawan mereka. Satu demi satu mereka jatuh berguling dan betapa sulitnya untuk bangun kembali. Punggung-punggung mereka terasa menjadi nyeri dan dada mereka menjadi serasa sesak. Betapapun mereka berusaha, namun tenaga mereka benar-benar terbatas jauh di bawah kemampuan Maskar Repet itu. Akhirnya para peronda itu menjadi benar-benar hampir tidak berdaya. Meskipun mereka masih berusaha untuk berdiri, namun mereka sudah tidak mampu lagi untuk tegak di tempatnya. Sekali-kali mereka terhuyung-huyung dan bahkan hampir-hampir mereka tidak kuat lagi menahan tubuhnya sendiri. Karepet itu berdiri bertolak pinggang. Ditatapnya wajah para peronda itu satu demi satu. Kemudian terdengar ia tertawa nyaring. Katanya di sela-sela suara tertawanya, "Hai, katakan sekarang kepadaku, apakah aku masih harus mentaati peraturanmu?" Jawab peronda itu mengejutkan Maskar Repet. Singkat namun penuh ketegasan, "Ya." Tetapi kembali terdengar suara Karepet itu tertawa berkepanjangan. Katanya pula, "Sekarang kau lihat bahwa peraturan itu tidak berlaku bagiku. Yang berlaku bagiku adalah tenagaku. Kalau kalian mampu mengalahkan aku, barulah aku akan tunduk kepada kalian." "Mungkin kau mampu mengalahkan kami," sahut salah seorang peronda itu. "Tetapi kau tak akan mampu menghapus peraturan yang berlaku di daerah ini. Mungkin kau kali ini dapat menghindarkan diri atas berlakunya peraturan itu, namun tidak untuk selamanya. Kau pasti akan dihadapkan pada satu pilihan, mentaati peraturan yang berlaku di Banyu Biru atau pergi meninggalkan Banyu Biru." "Omong kosong," sahut Karepet. "Kau tidak mau mengakui kekalahanmu. Kau masih akan mencari-cari kebanggaan pada persoalan yang lain. Lebih baik kalian mengaku atas kekalahan ini. Hati kalian akan menjadi lapang dan kalian akan segera melupakannya." "Tidak," sahut peronda yang lain. "Kami tidak akan dapat melupakan. Meskipun kali ini ada seseorang yang dapat meloloskan diri dari keharusan yang berlaku, tetapi di lain kali tidak akan terulang kembali." Karepet itu pun tertawa pula. "Kalian adalah laskar yang baik," katanya. "Selagi kalian berhadapan dengan maut pun, kalian masih tetap dalam tugas kalian. Nah, bagus. Karena itu maka Banyu Biru menjadi kuat." "Jangan terlalu sombong." "Aku tidak sombong. Aku berkata sebenarnya. Dan kau pun berkata sebenarnya. Aku orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang mengikat aku, sehingga aku pun tidak terikat pada peraturan di daerah manapun juga. Aku akan berbuat apa saja yang aku kehendaki, termasuk gadis yang hilang itu." "Hei!" Para peronda itu terkejut seperti disengat laba-laba biru. Betapapun mereka menjadi lemah, namun mereka melangkah pula maju sambil berkata, "Apakah yang kau katakan tadi? Gadis yang hilang beberapa hari yang lampau yang kau maksudkan?" "Ya," sahut Karepet, "gadis yang hilang itu telah aku ambil." "Setan!" terdengar salah seorang peronda itu mengumpat. "Sekarang kau tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Apakah kau ingin bertempur lagi? Kami belum benar-benar kau lumpuhkan," sahut peronda itu. Dan tiba-tiba terdengar gemerincing pedangnya, dan pedang itu pun kini telah berada di dalam genggamannya. Kawan-kawannya pun segera menarik senjata-senjata mereka pula. Berkata pula peronda itu, "Kami tidak bisa mempergunakan senjata kami apabila tidak terpaksa. Kini kami melihat bahwa seandainya kami melukai dan bahkan apabila terpaksa membunuhmu, bukan salah kami.
Kami tidak biasa berbuat demikian dalam keadaan yang damai seperti sekarang. Namun keadaan ini pun keadaan yang tidak biasa pula. Karebet mundur selangkah, katanya, "Jangan menjadi gila karena kekalahan kalian. Jangan bermain-main dengan senjata. Siapa yang bermain-main dengan pedang, maka ia akan sampai pada kemungkinan dilukai dengan pedang pula. Kau berpijak pada kewajiban kami. Bagus, sudah aku katakan, kalian adalah Laskar Banyu Biru yang baik. Tapi bagaimanakah kalau kita hindarkan pertempuran ini?" "Hanya ada satu kemungkinan," sahut peronda itu. "Serahkan Endang Widuri." "Syaratmu terlalu berat. Tidak ada syarat yang lain. Kalau begitu, baiklah aku melawan dengan pedang pula." Sebelum para peronda itu menjawab, maka Karebet itu pun telah menggenggam sebilah pedang pula. Pedang yang tidak terlalu panjang, namun benar-benar telah menggetarkan hati para peronda itu. Apalagi ketika Karebet itu berkata, "Kalian sudah tidak dapat berdiri tegak lagi. Apakah kalian masih mampu mengayunkan pedang?" Para peronda itu tidak menjawab. Kembali mereka mendesak maju, namun kembali mereka terkejut ketika mereka melihat tiba-tiba saja Karebet telah meloncat sambil memutar pedangnya. Dalam satu gerakan yang sangat cepat dan berganda, maka dengan getar kemarahan yang meluap-luap di dalam dada, mereka melihat dua bilah pedang dari kelima pedang itu telah terlempar jatuh. "Kenapa kau letakkan pedang-pedang itu?" ejek Karebet. Mereka menjadi semakin marah dengan serta-merta mereka ketika kawannya menyerang bersama-sama, tetapi Karebet tidak melawannya. Ia bergeser mundur sambil berkata, "Kalian terlalu payah. Seandainya aku berlari-larian tanpa melawan sekalipun, maka kalian akan jatuh dan mati kelelahan. Nah, apakah yang akan kalian lakukan kemudian?" Para peronda itu menggeram, namun kata-kata itu dapat dimengertinya. Mereka tidak akan mampu lagi berlari-larian mengejar Karebet yang dengan sombongnya berloncatan di antara batu padas di lereng bukit Telamaya itu. Akhirnya para peronda itu pun berhenti dengan sendirinya. Meskipun kelimanya kini menggenggam pedang di tangannya, namun mereka benar-benar menjadi bingung melawan seorang anak muda yang aneh itu. "Hai, para peronda yang baik," berkata Karebet itu kemudian, "jangan mengejar-ngejar aku lagi. Kalian akan menjadi pingsan karenanya. Lebih baik kalian kembali ke rumah daerah Tanah Perdikan Banyu Biru. Katakanlah kepadanya bahwa Endang Widuri yang hilang itu telah aku bawa. Namaku Karebet, berasal dari daerah Pengging. Katakan kepadanya bahwa gadis itu telah aku sembunyikan. Nanti beberapa hari lagi, apabila purnama naik, maka Baginda Sultan Trenggono akan berburu di hutan Prawata. Pada saat itulah, gadis itu akan aku serahkan kepada Baginda untuk putranya, Pangeran Timur. Kalau Arya Saloka tidak merelakannya, maka aku akan tunggu di hutan itu. Suruhlah ia datang dengan pasukan segelar sepapan, maka kedatangannya akan aku sambut dengan gembira. Sebenarnya aku adalah Lurah Wiratamtama yang terpercaya. Pasukanku telah sedia untuk mengamankan perbuatanku ini." Para peronda mendengar kata-kata itu dengan tubuh yang gemetar karena marah, heran, dendam dan kecewa. Tetapi mereka kini merasa wajarlah bahwa mereka tidak mampu melawan anak muda yang bernama Karebet itu, sebab ia adalah Lurah Wiratamtama. Tetapi mereka menjadi heran dan kecewa. Apakah kekuatan itu sudah seharusnya dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang aneh-aneh? Apakah dengan demikian, maka Karebet benar-benar telah berbuat sebaik-baiknya sebagai seorang Wiratamtama? Tetapi para peronda itu benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya mampu melihat Karebet itu kemudian meloncat di atas sebuah batu padas sambil menengadahkan dadanya.
Inilah Karepet yang teguh timbul. Hai, para peronda, sampaikanlah kata-kataku kepada Arya Saloka yang berbangga hati, memiliki Sosro Birowo. Nah, selamat malam. Aku tunggu anak muda itu di hutan Prawata, nanti pada saat purnama naik, sebagai kebu Danu Banyu Biru yang perkasa. Bukan main marah para peronda itu, sehingga salah seorang daripadanya yang tidak tahan lagi mendengar kesombongan Karepet itu dengan serta-merta melontarkan pedangnya. Tetapi dengan tawa yang menyakitkan hati, pedang itu disentuh oleh Mas Karepet dengan pedangnya pula. Suara gemerincing di lereng bukit itu memberitahukan bahwa pedang yang dilontarkan itu terlempar jatuh ke dalam lereng yang terjal. Lihatlah bulan yang hampir bulat di langit. Meskipun bulan itu sudah hampir tenggelam, itu adalah pertanda bahwa saat purnama tidak akan terlalu lama lagi. Sebelum para peronda itu berbuat sesuatu, maka bayangan anak muda yang berdiri di atas batu karang itu seakan-akan melayang hilang di balik batu itu. Para peronda itu masih berusaha untuk mengejarnya, tetapi mereka sudah tidak menemukan lagi. Jejaknya pun tidak. Berbagai perasaan bergolak di dalam dada para peronda itu. Sudah sekian lama mereka mencari seorang gadis yang hilang, dan sudah sekian lama mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Kini tiba-tiba mereka mendengar langsung bahwa gadis itu telah dilarikan oleh anak muda yang bernama Karepet. Dengan suara parau peronda itu berkata, "Pantas, kalau bukan anak muda itu, maka sudah pasti Endang Widuri tidak akan berhasil dikalahkannya. Bukankah anak gadis itu sendiri mampu bertempur, melampaui kita masing-masing, bahkan kita berlima sekaligus?" Yang lain-lain menganggukkan kepala mereka, tetapi mereka tidak dapat tinggal diam dengan penuh kekaguman. Tiba-tiba mereka sadar bahwa apa yang mereka lihat dan mereka dengar itu harus mereka sampaikan kepada kepala daerah perdikan mereka. Karena itulah, maka dengan tergesa-gesa mereka berjalan kembali ke gardu mereka, menceritakan kepada kawan-kawan mereka yang mendengarkan dengan penuh keheranan dan kekaguman. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.